Pagi hari ini saya akan berbagi dengan saudara, saya mau bicara tentang kesetiaan. Bahwa parameter ukuran kesetiaan di mata Tuhan itu bukan 1 tahun, 2 tahun. Kesetiaan di mata Tuhan yang Tuhan minta bukan 10 tahun, 20 tahun. Wahyu pasal 2 ayat 10 katakan setia itu sampai akhir, setia itu sampai mati. Kita pertahankan ada dalam hidup kita. Kita baca ayatnya saudara, kita belajar tentang kesetiaan. Tentu kalau saya kasih pendahuluan, kalau Anda punya perusahaan, Anda punya karyawan, Anda dapati adalah karyawan pegawai yang setia. Anda senang. Tapi ketika Anda punya karyawan pegawai ternyata nggak setia, itu sangat menyakiti hati saudara. Punya karyawan pegawai yang Anda perhatikan, Anda kasih dia, ternyata dia mengkhianati saudara, nggak setia, itu menyakitkan. Sama dalam kita pernikahan, kita berumah tangga, kalau kita menemukan salah satu pasangan kita, suami atau istri nggak setia sama kita, itu sangat menyakitkan. Sama juga dengan kita orang tua, papa mama, kita punya anak, kita mendapati anak kita ternyata nggak setia. Wah, itu sangat menggoreskan luka di hati kita. Terluka hati kita punya anak-anak durhaka, nggak setia sama kita. Seperti itulah Tuhan dengan kita umatnya. Seperti itulah kita dengan Tuhan, dengan kita hamba-hambanya kalau kita nggak setia. Itu menyakiti hati Tuhan. Nanti kita lihat itu, kita belajar itu. Kita baca dulu ayatnya. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 10 saudara ya. Saya baca ayat 8, ganti saudara ayat 9 lalu 10-nya sama-sama ya. Wahyu 2 ayat 8 begini kata firman Allah. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ayat 9 teruskan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Ayat 10, sama-sama kita baca 10, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat yang kita baca intinya, saya belum jelaskan dulu ayat ini. Nanti kemudian menjelang bagian akhir pengajaran khotbah ini saya baru ajarkan, jelaskan Wahyu pasal 2. Tapi Wahyu pasal 2 khususnya nasihat Tuhan, support Tuhan kepada jemaat yang ada di Smyrna. Kita belajar jemaat di Smyrna ini sebetulnya punya kesempatan, mereka sukses. Jemaat di Smyrna itu intinya punya kesempatan, mereka dagang, berkarir, berhasil. Tapi aneh, mereka tinggal di sebuah kota yang namanya Smyrna, kota yang kaya gitu kira-kira pendahuluannya. Tapi aneh, orang Kristen jemaat yang tinggal di kota Smyrna, Alkitab katakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Ini memang betul-betul miskin soal keuangan, miskin soal harta. Kan aneh, kan ganjil, tinggal di sebuah kota yang makmur, kota yang kaya. Tapi orang-orang Kristen yang tinggal di kota Smyrna, mereka miskin hidupnya. Mereka memang betul-betul susah secara ekonomi keuangan. Kenapa? Mereka tidak bisa berkarir, mereka tidak bisa berdagang, mereka tidak bisa jual beli dengan orang-orang yang tinggal di kota Smyrna. Sebab apa? Kenapa? Dikucilkan sama pemerintahan yang ada. Mereka diperlakukan tidak adil, mereka bagaikan diisolasi. Orang di kota Smyrna gak berani dagang sama mereka, ditangkap sama pemerintah, takut. Ngelamar kerjaan jadi karyawan, gak bisa mereka bekerja sama orang lain. Gak ada yang berani menerima mereka jadi pekerja. Akibatnya apa? Miskin, susah, gak bisa dagang, gak bisa berkarir. Baik swasta maupun pemerintahan gak bisa. Dikucilkan, kenapa? Disuruh
tinggalkan Yesus. Disuruh menyembah kaisar, disuruh tinggalkan kesetiaan pada Tuhan, lepaskan iman kesetiaan pada Tuhan. Tetapi luar biasa, jemaat di Smyrna lebih memilih setia kepada Tuhan daripada memilih kesempatan untuk sukses di dunia. Itu jemaat di Smyrna, setia sampai akhir. Nah, sebelum saya terangkan tentang kesetiaan yang ada pada jemaat di Smyrna, saya mulai dulu dengan PowerPoint yang pertama ini. Kita belajar soal kesetiaan. Ternyata begini saudara ya, kesetiaan itu membuat kita menjadi orang kepercayaan Tuhan. Ya, karena apa? Karena kesetiaan itu menyentuh hatinya Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tahukah saudara, kenapa sih Tuhan paling senang, paling cinta? Tuhan itu paling jatuh cinta sama anak-anaknya yang setia. Tahukah saudara, kesetiaan itu salah satu karakter Tuhan yang tinggi, tertinggi. Salah satu karakter Tuhan tertinggi adalah kesetiaan yang Dia punya. Makanya ada ayat yang berkata, sekalipun kita tidak setia, Dia nggak berubah, tetap setia kepada kita. Anak terhilang itu gambaran kita, tidak setia kepada bapaknya. Tapi ketika dia kembali pada bapaknya, bapaknya terima tanpa komen. Ketika anaknya gak setia itu balik sama bapaknya, bapaknya peluk, bapaknya cium. Ini gambaran bahwa kesetiaan itu karakter yang tertinggi daripada Tuhan. Makanya Tuhan itu paling tersentuh hatinya ketika melihat umatnya, pelayannya, hamba-hambanya kedapatan di mata Tuhan. Dia itu setia, tersentuh hati Tuhan. Tuhan paling sayang, paling jatuh cinta kepada orang yang setia. Makanya saya tuliskan statement yang pertama yang saya coba sodorkan, bagikan sama saudara. Kesetiaan yang kita punya itu membuat kita bisa menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Kenapa? Karena kesetiaan yang kita punya itu menyentuh hatinya Tuhan. Tuhan tidak tahan dengan orang setia. Bikin hati Tuhan gembira dan senang, saudara. Kalau Anda ingin menjadi orang kepercayaan Tuhan, belajar setia. Apapun yang kita alami, aku mau setia. Saudara, kita nggak cukup puas hanya sekedar jadi orang yang percaya. Sudahkah kamu percaya sama Yesus? Sudah Pak, saya sudah percaya. Kita nggak boleh berhenti puas hanya sekedar percaya. Sampai pada titik Anda dan saya menjadi orang kepercayaan Tuhan. Coba saudara lihat ini. Saya ingin Anda bisa mengerti perbedaan. Walaupun ini saya pernah ajarkan ya. Bahwa sesungguhnya ada perbedaan antara orang yang dipakai oleh Tuhan untuk satu tujuan tertentu, melaksanakan rencananya, dengan orang yang menjadi kepercayaan Tuhan. Saya pagi ini ingin supaya Anda bisa membedakan orang yang dipakai sama Tuhan dengan orang yang menjadi kepercayaan Tuhan. Itu beda jauh loh. Anda dan saya, kita semua harus bisa bedakan ini. Sebab kalau kita bicara tentang orang yang dipakai sama Tuhan, dengarkan saya baik-baik pada bagian ini, penting sekali. Kalau kita bicara tentang orang yang dipakai oleh Tuhan, ya semua orang bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan untuk melaksanakan rencananya, melakukan apa yang Dia mau tujuannya itu. Tuhan bisa pakai semua orang, Tuhan bisa pakai apa saja. Orang tidak kenal Tuhan pun, orang fasik, orang dunia, Tuhan bisa pakai loh untuk melaksanakan rencananya. Misalnya tolong kita, buka jalan bisnis kita. Ya kan, membuat Anda semakin naik. Ingat cerita Yusuf, Tuhan pakai Potifar, orang fasik tidak mengenal Tuhan. Dipakailah Potifar untuk jalan rencana hidup Yusuf semakin naik. Nyampe pada rencana Tuhan, Tuhan pakai orang fasik. Sebab kalau kita bicara tentang dipakai Tuhan, semua orang bisa dipakai sama Tuhan untuk buka jalan kehidupan kita, bikin kita tambah hari tambah naik. Bahkan bukan cuma orang yang bisa dipakai sama Tuhan, apa saja
situasi, kondisi, masalah-masalah yang tidak menyenangkan, yang kita sebut judulnya celaka, yang kita sebut itu saya sakit Pak. Situasi apa saja yang orang katakan saya ngalami musibah Pak. Situasi musibah, situasi tidak enak, situasi celaka, apa saja Tuhan bisa pakai untuk menyatakan tujuannya. Kalau kita bicara pemakaian Tuhan, situasi bisa dipakai sama Tuhan. Meskipun judulnya celaka, membawa kita makin hidup luar biasa dalam Tuhan. Apa saja termasuk binatang saya pernah katakan bisa dipakai sama Tuhan. Bukan cuman orang, bukan cuman kita yang bisa dipakai sama Tuhan. Kalau Tuhan mau binatang pun Tuhan bisa pakai. Dan itu dicatat oleh Alkitab kan. Pada zaman kelaparan 3,5 tahun, seorang nabi bernama Elia, itu Tuhan pernah pelihara kasih makan pagi sore, setiap hari. Itu mungkin hampir 1,5 tahun. 1 tahun 6 bulan saudara ya. Itu dipakai burung gagak, kasih roti, kasih daging. Itu sesuatu yang mustahil gak mungkin. Tapi kalau Tuhan mau melaksanakan tujuan rencananya, apa saja Tuhan bisa pakai. Kalau kita bicara dipakai oleh Allah, binatang saja kalau Tuhan mau, Tuhan bisa pakai. Yunus ketika dilempar ke dalam laut, Tuhan punya tujuan. Untuk selamatkan seorang Yunus, Tuhan pakai yang namanya seekor ikan yang besar. Apalagi ya, di Alkitab ada dituliskan seorang nabi perjanjian lama bernama Balhum atau Biliam. Menurut saya, kalau saya baca ulang-ulang saya pelajari, memang dikatakan Alkitab Nabi Balhum, Nabi Biliam. Tapi ini kayak tukang tenung orang ini. Ini kayak dukun. Mungkin lebih tepat saya katakan dukun ke orang ini. Orang ini orang tukang tenung. Memang manjur kalau dia kutuk orang terkutuk. Yang dia katakan manjur khasiat kuasa perkataannya. Orang yang dia kutuk terkutuk. Tapi ini tukang tenung. Berdasarkan bayaran uang, dia menenung, mengutuk orang. Ini tukang tenung. Satu kali Tuhan sadarkan tukang tenung ini. Lewat apa? Keledai yang dia naiki. Keledainya bisa bicara dibuka sama Tuhan. Anda lihat. Kalau kita bicara tentang dipakai oleh Tuhan dalam melaksanakan rencana tujuan Allah. Tuhan bisa pakai orang, Tuhan bisa pakai siapa saja. Bahkan binatang apa saja bisa dipakai sama Tuhan. Tetapi bedakan begini, menjadi orang kepercayaan Tuhan, itu enggak semua orang bisa menjadi seperti itu. Menjadi orang kepercayaan Tuhan itu dibutuhkan yang namanya kesetiaan. Saya mau tanya, apakah saudara mau menjadi orang yang dipercaya atau kepercayaan Tuhan? Kalau sebuah perusahaan, owner perusahaan, bos gitu ya, ketika melaksanakan tugas-tugas yang sulit, ya, menyelesaikan urusan-urusan yang besar, seringkali pemilik perusahaan itu pakai orang-orang yang dia percaya, orang kepercayaan bos. Ada kan istilah begitu, orang kepercayaan perusahaan. Siapa dia? Seorang yang punya kesetiaan, bisa teruji kesetiaannya. Itu jadi kepercayaannya bos, tangan kanannya bos. Anda mau nggak jadi orang yang seperti ini? Orang yang betul-betul dipercaya sama Tuhan, jadi orang kepercayaan Tuhan. Itu nggak sembarangan orang menjadi orang kepercayaan Tuhan. Orang itu harus punya yang namanya kesetiaan. Kenapa sih harus punya kesetiaan? Saya jelaskan sedikit pendahuluan. Anda lihat PowerPoint ini. Saudara, kesetiaan itu bicara tentang loyalitas. Maukah Anda jadi orang kepercayaan Tuhan yang betul-betul dipercaya sama Tuhan? Kepercayaan itu harus punya namanya kesetiaan. Sebab kesetiaan, 1 bicara loyalitas, 2 bicara pengorbanan, 3 bicara orang itu siap bayar harga, 4 punya ketaatan. Kalau diteruskan dia punya kepatuhan dan seterusnya dan seterusnya. Menjadi orang kepercayaan Tuhan itu loyal sama Tuhan. Menjadi orang kepercayaan Tuhan sampai Tuhan jatuh cinta sama kita. Sampai Tuhan itu menjadikan kita orang yang kepercayaannya Tuhan. Sebab Tuhan lihat kita begini, kamu loyal, orangnya loyal. Punya jiwa siap berkorban, siap bayar harga.
bahkan punya mentalitas taat dan patuh dengan apapun Tuhan katakan. Makanya saya tulis di bawahnya, seringkali yang namanya loyalitas atau kesetiaan, kepatuhan, ketaatan, bayar harga, itu seringkali menggores di hati kita. Bagaimana tidak ya, saat kita mengalami sesuatu yang kita nggak bisa terima sebetulnya, dalam hati kita mau berontak gitu loh. Nggak bisa terima dengan yang kita alami. Kok saya ngalami ini ya? Di saat kita belum mengerti dengan apa yang terjadi sama kita, kita tetap patuh sama Tuhan. Loh udah gampang loh saudaranya. Mengalami sesuatu yang kita nggak ngerti, kok saya ngalami, kita nggak bisa terima yang kita alami, tetap loyal sama Tuhan. Engkau yang terpenting, aku tetap taat, aku siap bayar harga. Makanya yang namanya kesetiaan itu seringkali ada goresan-goresan di hati. Karena tetap taat, tetap loyal, tetap saya siap bayar harga. Engkau yang terutama, kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Lo udah gampang. Makanya Tuhan paling gak tahan tersentuh hatinya. Tuhan tuh paling apa ya? Disenangkan hatinya ketika lihat umatnya, anak-anaknya, pelayan-pelayannya, hamba-hambanya. Itu kedapatan dinilai di mata Tuhan. Punya hati yang loyal, punya hati yang setia. Kepatuhan, ketaatan, semua itu bicara kesetiaan. Dan sekali lagi saya katakan, itu seringkali ada goresan di hati. Belum ngerti yang terjadi. Kenapa saya alami ini? Rasanya mau berontak. Tapi kita mau tetap loyal. Tetap aku patuh Tuhan. Itu namanya orang setia. Makanya ada ayat dalam Amsal 20 ayat 6 berkata begini. Coba sama-sama kita membaca ayat ini jemaat Tuhan. Amsal 20 ayat 6 ya. 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Siapakah orang setia? Siapakah yang bisa menemukan orang yang setia? Makanya yang Tuhan cari itu orang-orang yang setia. Orang yang setia inilah orang yang dipercaya oleh Tuhan. Jadilah orang yang setia, tetap loyal. Aku tetap patuh Tuhan, tetap taat. Meskipun kita nggak ngerti, kok doaku belum dijawab. Meskipun kita itu bertanya-tanya, kenapa ya kok saya ngalami seperti ini, sampai sakit seperti ini. Saya dulu pun pada waktu mengalami sakit saudara, saya juga bertanya-tanya, Tuhan saya udah mengorbankan diriku mengabdi untuk Tuhan. Kenapa saya alami ini? Saya pernah bilang, makin kita tanya kenapa, makin kita tanya bagaimana sih kok saya bisa alami ini. Kita gak pernah temukan jawaban. Justru jawabannya makin jauh dari kita. Mengapa ya saya alami ini? Kenapa ya terjadi sama saya? Kenapa terjadi pada bisnis saya? Kenapa ini menimpa kesehatan saya? Kadang kita bingung. Makin kita bertanya kenapa? Makin kita kejar mengapa? Kenapa? Mengapa? Jauh tidak ada jawaban. Tetap jadi misteri. Tapi kalau kita tetap setia meskipun kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetap patuh, taat sama Tuhan. Nah itulah orang yang setia. Jadi kalau Anda tanya sama saya, apa sih cirinya orang yang setia di hadapan Tuhan? Ya seperti yang baru saja jelaskan sama saudara. Tidak ngerti kenapa kita ngalami ini. Kenapa terjadi sama saya. Kita tetap patuh sama Tuhan. Tetap kita berkata, Tuhan kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Aku tetap taat Tuhan. Aku tidak berubah. Tidak belok kanan kiri. Aku tetap loyal kepadamu Tuhan. Nah itu dia orang setia. Adakah pagi hari ini coba kita introspeksi. Mentalitas kesetiaan ini ada di hidup kita. Yang cirinya ditanya begini. Kita gak bisa terima. Kok kita ngalami? Tetap loyal. Tetap setia. Tetap melayani. Kadang-kadang ada orang kan justru kelimpahan. Dia tinggalkan Tuhan. Saya coba ingin tunjukkan beberapa contoh-contoh di Alkitab ya. Ada yang namanya generasi Yosua. Ada yang namanya generasi Musa. Ada namanya nanti setelah masuk tanah Kanaan generasi namanya hakim-hakim. 3 generasi ini beda-beda. Yang setia itu generasi Yosua. Yang lahir di padang gurun. Itu orang-orang setia. Saya kasih contoh dulu sebelum saya bicara panjang lebar masuk area sana ya. Dalam Yosua pasal 1 ayat 16,
Ini adalah disebutnya Yosua generation, generasi Yosua lah. Orang-orang generasi yang lahir di padang gurun, ternyata mereka itu punya kesetiaan. Bahkan menurut saya, dalam penilaian saya, istilahnya gini, kesetiaan mereka tidak main-main. Kesetiaan generasi Yosua itu bukan abal-abal. Mereka setianya itu setia grade A. Pada waktu kita kuliah, dalam dunia kampus, itu ada namanya sistem penilaian. Ada sistem penilaian grade A, grade B, C, D, E, sama grade F. Grade F yang paling buruk, fail, gagal. Saya tidak ingin kita itu di mata Tuhan fail, gagal. Karena apa? Tidak punya kesetiaan. Generasinya Musa, semua yang lahir di tanah Mesir, begitu masuk padang gurun itu mereka gagal masuk tanah Kanaan. Kenapa? Ngomel. Mereka dimerdekakan, keluar dari tanah Mesir, kemiskinan, perbudakan, dibebaskan. Tetapi mental mereka belum bebas. Mesir masih ada menjajah di hati mereka, di hidup mereka. Begitu ngalami tidak ada air, ngalami kesulitan, selalu ngomongnya lebih baik di Mesir, enakan di Mesir ada ikan bakar, lebih baik kita balik ke Mesir. Sampai Musa pun mereka mau bunuh. Selalu ingatannya Mesir, kembali ke Mesir, kita mati di sini. Makanya mati betulan mereka. Ingat masa lalu, tidak kuat hadapi penderitaan. Ada orang-orang Kristen umat Allah itu modelnya kayak generasinya Musa yang lahir di tanah Mesir. Hadapi penderitaan, hadapi kesulitan, nggak kuat. Hadapi penderitaan, nggak setia, nggak taat lagi, nggak patuh lagi. Dia mulai membandingkan, orang itu kok enak, saya kok menderita. Hilang kesetiaan, kenapa? Karena sebuah penderitaan. Saya percaya apa yang Tuhan taruh di hati saya pagi ini, nggak ada yang kebetulan. Kalau ada di antara saudara sedang menderita dengan situasi hidupmu, mungkin badanmu lagi sakit menderita, atau ekonomimu, keuanganmu lagi menderita, mengalami penurunan, atau bisnis pekerjaanmu lagi goncang, lagi surut, downgrade ke bawah. Itu kan penderitaan. Ada banyak mungkin cerita, kisah penderitaan yang lain. Tapi dengarkan baik-baik, jangan seperti generasi Israel yang lahir di Mesir, begitu masuk pada gurun penderitaan, dah kuat mereka, dah setia, dah patuh, dah loyal lagi sama Tuhan. Sedikit-sedikit ngomong, lebih baik kita kembali ke Mesir. Mesir lebih baik daripada di sini. Di padang gurun meskipun ada tantangan, ada Tuhan menyertai mereka. Makanya saya suka bilang pakai istilah, sebetulnya tidak masuk akal saudara ya. Israel di padang gurun bisa gagal masuk tanah Kanaan. Kenapa? Loh, Tuhan langsung sertai mereka dalam tiang awan, tiang api. Tuhan nyatakan mujizat-mujizatnya. Itu pun gagal generasi Israel lahir di tanah Mesir. Kenapa? Tidak punya kesetiaan loyalitas sama Tuhan. Gagal karena hadapi padang gurun. Ada orang-orang Kristen gambarannya seperti ini. Tidak kuat hadapi penderitaan. Tidak kuat hadapi goncangan kesulitan hidup. Tidak loyal lagi, tidak patuh. Makanya orang yang setia, patuh, taat sama Tuhan, itu memang ada goresan di hati. Walaupun tidak ngerti aku alami ini, aku tetap patuh sama Engkau Tuhan. Makanya Tuhan tersentuh sama orang setia. Jadilah kamu orang yang setia. Yosua itu generasi yang setia, yang berhasil masuk tanah Kanaan, generasi yang lahir di tanah Mesir, generasinya Musa, itu Yosua sama Kaleb. Anda ingat, setiap kali kita menemukan nama Yosua, menuliskan Alkitab nama Kaleb, mereka ini dikatakan orang-orang yang setia ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Coba cek, baca di Alkitab. Selalu kita temukan dicatat nama Yosua dan Kaleb. Kenapa mereka masuk tanah Kanaan yang diberkati Tuhan? Karena mereka setia ikut aku dengan sepenuh hati, kata Alkitab. Mengalami janji Tuhan itu butuh kesetiaan sampai akhir. Dan lihat generasinya yang lahir di padang gurun, generasi Yosua. Saya baca ya, Yosua 1 di ayat 16. Kita coba kasih perbandingan ya, lihat perbandingan yang ada. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya. Ini orang-orang yang ada lahir di padang gurun, generasinya Yosua. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala, semua
yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Ini generasinya Yosua itu beda. Mereka berkata, sekali kau perintahkan, kami akan lakukan. Tidak pilih-pilih perintahnya. Yang enak saya lakukan, yang saya nggak suka saya nggak lakukan. Bahkan kemanapun kau perintahkan pergi, kami siap pergi. Meskipun di situ ada banyak tantangan. Saya mau katakan begini, ketika mereka mengatakan umat Allah di ayat 16 ini, generasi Yosua, mereka tahu tidak gampang setia ikut Yosua. Setia ikut Yosua itu berarti perangnya perang yang panjang. Mereka akan menghadapi para raksasa yang menguasai tanah Kanaan. Dan kita tahu kan, Yosua itu berperang menaklukkan tanah Kanaan itu sampai umurnya tua loh. Perangnya panjang. Dan masalahnya raksasa besar-besar. Tetapi meskipun mereka tahu resikonya, generasi Yosua mereka meskipun mereka ngerti konsekuensinya, setia ikut Yosua, berperang sama Yosua. Wah, perangnya panjang ini, tantangannya nggak pendek, panjang sampai tua ini. Bahkan masalahnya gede-gede, besar-besar, tapi tetap nggak berubah. Generasi Yosua ngomong sama Yosua, mereka deklarasi sama Yosua, segala yang kau perintahkan kepada kami siap akan melakukannya. Dan kemanapun kau perintahkan pergi, kami siap untuk pergi. Itu orang setia, nggak pilih-pilih, nggak enak, nggak apa-apa. Perang masalah besar, kami loyal kepadamu Yosua. Kami tetap patuh, kami taat dengan perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan lewat engkau. Kemanapun kau suruh pergi, kami siap pergi. Hadapi musuh, kami siap, loyal, patuh. Meskipun hadapi peperangan, tidak berubah. Itu generasi Yosua. Setia meskipun hadapi tantangan yang besar. Loyal, patuh, taat. Meskipun hadapi peperangan yang tidak ngerti kapan berhentinya peperangan. Itu setia kayak begitu. Setia seperti ini yang Tuhan mau. Beda lagi setelah Yosua dengan generasinya menaklukkan Kanaan, tinggal di tanah Kanaan. Setelah Yosua dengan generasinya mati, ganti angkatan yang baru, berarti anak-anak cucu mereka. Setelah Yosua mati, tidak langsung raja yang memerintah, mereka sempat masuk namanya zaman hakim-hakim, judge generation. Coba lihat dengan cepat ya supaya selesai ya. Hakim-hakim pasal 2, coba temukan ayat 10 sampai 12. Saya baca ini ayat ya. Anda perhatikan saja kalimatnya sambil dimengerti dengan baik. Ayat 10 saya baca. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, generasi Yosua itu mati semuanya. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, anak-anak mereka, cucu mereka yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu dikatakan mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga perhatikan mereka menyakiti hati Tuhan. Ini menarik kalimatnya. Meninggalkan Tuhan, tidak setia pada Tuhan, itu menyakiti hati Tuhan. Seperti saya bilang pada pendahuluan tadi, Anda punya karyawan gak setia, itu menyakiti hati kita. Punya pasangan hidup gak setia, itu nyakitin betul. Punya anak-anak durhaka ngelawan sama kita. Bahkan berita-berita di TikTok, video-video pendek itu ya. Orang tua yang kerja, sukses, harta dipercayakan sama anak, usaha dikasih ke anak, orang tuanya diusir. Itu kan anak durhaka. Itu kan anak gak setia. Bayangkan punya anak gak setia begini nyakitin hati orang tua loh. Sama dengan Tuhan. Ketika kita sebagai umatnya, anak-anaknya, hamba-hambanya, pelayan-pelayannya di mata Tuhan kita gak setia. Ketidaksetiaan kita itu nyakitin hati Tuhan.
Coba bandingkan dengan ayat ini saudara ya. Wahyu pasal 2. Saya coba terangkan ayat yang tadi awal kita baca ya. Mungkin kalau saya pendekin nanti nggak nangkep saudara ya. Coba saya terbaca dari awal saja sambil saya terangkan pendek-pendek. Perhatikan kalimat-kalimatnya tolong ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Jadi ini adalah ditujukan kepada jemaat di Smyrna. Dikatakan inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Lihat, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, di mata Tuhan kaya. Dan difitnah mereka. Ada fitnahan yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Ayat 10 saya ingin sama-sama kita membaca ayat ini. 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari keras. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bersyukur kalimat ini berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Kalimatnya bukan titik tapi koma. Hendaklah kau setia sampai mati, koma. Dan dikatakan apa? Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya berdoa di hari Maranatha nanti, kepala kita tidak ada yang kosong. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan karuniakan buat setiap kita. Hasil dampak daripada setia sampai akhir. Untuk dapatkan itu harus setia sampai akhir. Kita tadi barusan baca tentang generasi hakim-hakim. Ya, hakim-hakim memerintah jatuh bangun dalam dosa Israel. Mereka tuh tidak setia, bukan pada waktu kekurangan, waktu nikmati berkat, waktu kelimpahan luar biasa, nggak setia. Jadi ada orang kayak generasi Musa, menderita, hadapi goncangan, tinggalkan kesetiaan. Tapi juga ada orang-orang yang alami berkat-berkat Tuhan, kelimpahan. Ngalami generasi hakim-hakim ini kan sudah menduduki Kanaan, menikmati berkat yang limpah-limpah, susu dan madu. Justru kelimpahan berkat membuat mereka tidak setia, lupa sama Tuhan. Kan banyak orang yang begitu kan. Waktu kerjaan masih merintis, tidak punya apa-apa, tiap minggu ibadah, doa puasa ikut, setianya luar biasa. Begitu diberkati, kerjaannya maju, tokonya maju, pabriknya maju. Ngomong sama gembalanya, maaf Pak Gembala, untuk sementara saya nggak bisa bantu pelayanan dulu. Maaf Pak Gembala, untuk berapa tahun ini saya nggak bisa datang ibadah ke gereja dulu. Loh kenapa? Saya mau fokus dulu Pak Pendeta sama pekerjaan saya. Saya fokus dulu sama toko saya, sama pabrik saya supaya maksimal. Dulu nggak punya anak, setia. Doa minta anak, dikasih anak. Enggak kebaktian, saya mau fokus dulu sama anak saya supaya anak saya pinternya maksimal. Ada banyak orang begitu kan saudara. Dikasih jawaban, dikasih berkat, malah lupa sama kesetiaan. Malah berubah, tinggalkan Tuhan. Sama dengan Israel kan, gampang berubah. Hadapi padang gurun, menderita, maunya kembali ke Mesir. Gampang berubah, mereka berubah setia. Sampai lembu emas mereka katakan, inilah yang membebaskan kita dari tanah Mesir. Gampang berubah. Baru ditinggal Musa 40 hari di Gunung Sinai. Mereka udah berubah setia. Makanya Tuhan berkata, kita harus setia itu sampai akhir. Apapun yang kita alami. Saya kasih pendahuluan tadi, coba lihat gambar ini. Di awal tadi saya sempat katakan ini. Kota Smyrna di zaman itu adalah kota yang kaya. Tetapi herannya jemaat Smyrna adalah jemaat yang miskin secara jasmani dan secara keuangan. Kenapa? Memang tidak dikasih kesempatan kerja. Karena mereka lebih memilih gini, setia sama Tuhan. Suruhnya Mbak Kaisar, mereka tidak mau. Saya kasih gambaran ya dengan cepat ya supaya melandas. Coba lihat langsung gambar ini berikutnya. Next, coba lihat. Saya mau kasih gambaran tentang jemaat di Smyrna. Gini saudara ya.
kualitas karakter seseorang itu akan terlihat seperti jemaat di Smyrna contohnya. Ketika dia diperhadapkan dua hal. Mau tetap setia sama Tuhan atau pilih kesempatan. Seperti Sadrak Mesak Abednego, seperti jemaat Smyrna dikasih kesempatan. Tinggalkan Tuhanmu berarti nggak setia, dikasih kesempatan. Kamu bisa dagang, kamu bisa kerja, kamu bisa berkarir bagus, sukses kamu, pelayananmu berhasil dan seterusnya. Ketika kita diperhadapkan antara tetap setia sama Tuhan berarti hidup benar atau pilih kesempatan. Kesempatan ini wah cuannya besar, untungnya besar. Tapi tinggalkan Tuhan, bikin dosa tinggalkan Tuhan. Nah karakter seseorang, kualitas karakter seseorang itu terlihat teruji ketika diperhadapkan dua hal ini. Kalau kita lihat jemaat Smyrna, saya kasih statement tulisannya begini. Jemaat Smyrna itu punya kesempatan untuk sukses. Ya, bisa maju, berdagang, berkarir dalam hidup mereka. Dan itu artinya mereka tinggalkan imannya pada Yesus. Tetapi luar biasa orang-orang Smyrna Kristen itu, mereka memilih tetap setia kepada Yesus. Bagian akhir dengan cepat karena waktu udah mau habis. Disinilah yang membedakan, coba ikuti Multimedia, perbedaan antara orang yang oportunis memilih kesempatan sama orang setia. Oportunis itu lebih memilih kesempatan. Kapan lagi kesempatannya? Kayaknya sekarang. Kapan lagi kesempatannya? Itu orang oportunis. Mereka rela tinggalkan Tuhan, tinggalkan kesetiaan. Mungkin karena penderitaan atau karena kelimpahan. Ini kesempatannya. Tapi orang setia gak seperti itu. Dia tetap memilih Tuhan. Ada hal yang coba penting bagian akhir saya mau sampaikan sama saudara. Orang setia, walaupun di awalnya dia kehilangan kesempatan, goblok kelihatannya. Kok pilih setia sama Tuhan dan pilih kesempatan? Itu kan bodoh kata orang dunia. Tetapi dia akan sampai garis finish lebih cepat. Awalnya susah orang setia. Aku tetap patuh padamu Tuhan, loyal sama Tuhan. Orang dunia katakan bodoh lu, goblok lu, maaf kata-kata saya. Orang setia sama Tuhan itu orang dunia katakan bodoh. Awalnya kita menderita, tetap taat sama Tuhan. Tapi orang setia itu ternyata nyampe garis finish lebih dulu. Contohnya Sadrak Mesak Abednego. Saya baca ayatnya Daniel 3:30 lalu selesai. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak Mesak Abednego di wilayah Babel. Kenapa? Dikasih kedudukan lebih tinggi, mempertahankan setia kepada Tuhan. Dimasukkan dalam dapur api mereka rela, lebih pilih itu. Yang penting setia sama Tuhan. Aku patuh sama Tuhan. Ujiannya besar masuk dapur api, tapi tetap setia. Orang dunia katakan dikasih kesempatan bebas kok enggak mau, tetap pilih setia. Dan lihat orang setia justru nyampe garis finish lebih dulu. Hidupnya dikaruniakan berkat yang luar biasa. Ingat Rut, Orpa lebih pinter. Rut itu orang katakan bodoh, kok ikut Naomi gak punya apa-apa. Tapi setia sampai mati ikut Naomi. Nyampe garis finish duluan. Gak ada cerita lagi tentang Orpa. Justru Rut di tanah Bethlehem. Jadi istri tuan tanah terkaya, istrinya Boas. Nanti cicitnya namanya Daud. Nanti benih ilahi Yesus itu lahir dari Boas loh. Sama Rut. Kalau ada tahu orang Moab itu. Justru orang setia nanti ujungnya hidupnya dibuat Tuhan jadi indah. Saya berdoa Tuhan yang atur hidup kita orang yang setia. Karena kesetiaan menyentuh hati Tuhan. Dan Tuhan paling cinta, sayang dengan orang setia. Bahkan ujungnya nanti mahkota kehidupan Tuhan berikan buat setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa saudara ya.